Jadi ini kitab Ihya, kitab yang kulo baca biasa teng dalam kulo beto tadi. Memang saya sengaja baca Ihya niki kulo beto juz tunggal ini. Terus kalau terang nongge sejarah singkat, Ihya itu dikarang oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Orang yang paling populer dalam teori filsafat nopo Islam. Terus yang tunggal ini kitab Hikam. Ulama paling mempengaruhi beberapa faham sufi teng seluruh dunia, bukan sekedar teng kiai-kiai Indonesia, teng seluruh nopo dunia. Niki kalau terang norien sing hikam karena niki saling terkait. Mukmin sejati itu mukmin yang sibuk muji Tuhan, muji Allah, daripada mengingat hak dirinya nopo sendiri. Dan dia sibuk melakukan hak-haknya Allah. Misalnya haknya Allah itu disujudi, dipuji, dan sebagainya. Ketimbang memikir hak-haknya misalnya setelah dia baik masuk surga. Setelah dia sholat masuk surga. Ini kalau terangkan. Karena saya khawatir ilmu ini habis. Kita kudu ainul yakin, hakul yakin. Bahwa pemimpin terbesar kita dalam Islam, dalam panutan Islam hanya Nabi Muhammad SAW. Jadi buatan NU, buatan Muhammadiyah, buatan Persis, buatan BII, buatan macam-macam. Ya buatan Salafi, ya buatan Jamaah Tabligh, ya buatan kafir. Sebagai pemimpin tertinggi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa atas nama lingkungan dan sebagainya kita ikut ormas tertentu, ya monggo. Orang pati cocok sidik-sidik, ya monggo. Ukuran basariah, urusan-urusan apa basariah. Tapi sampai tak didono ilmu hakikat ya. Dan ilmu hakikat ini menjadi kenangan saya pada jenengan, pada jamaah saya. Bahwa mukmin hakiki itu diberi panduan sama Rasulullah. Misalnya ketika Kanjeng Nabi tadi di Ihya yang diriwayatkan oleh beberapa riwayat sing sahihah, kata Kanjeng Nabi, aku sedina muni subhanallah walhamdulillah. Iku luwih seneng tinimbang matahari terbit utawa ora terbit. Jadi Kanjeng Nabi setiap harinya tuh sibuk betapa sucinya Tuhan, betapa segala puji milik napa Tuhan. Itu kata Kanjeng Nabi, wa subhanallah tamlaul mizan. Orang yang sering melafadzkan subhanallah itu mesti timbangan kebaikannya bek. Jadi Kanjeng Nabi, subhanallah ngebeki langit mbek bumi. Niki perlu kula terangaken. Lah mukmin sejati itu sibuk melafadzkan tasbih-tasbih itu atau meyakini tasbih-tasbih itu. Bukan meyakini yang terkait dirinya sendiri. Saya itu beberapa kali istikharah, kenapa akhir-akhir ini saya sering menerangkan ini tentang Bojonegoro, tentang putih-putih bawah menerangkan. Karena begini nih. Misalnya subhanallah arti dasarnya kan maha suci Tuhan. Ya sudah kita sendiri tidak tahu detail tentang makna apa subhanallah maha suci Tuhan. Wala ilaha illallah ya ora ana sing wujud hakiki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita juga tidak pernah ngerti makna hakiki la ilaha illallah. Tapi kita tahu makna-makna yang dikatakan ulama-ulama hakikat lewat sanad sing mutasil ila Rasulillah, maknane la ilaha illallah tidak ada wujud hakiki kecuali Allah itu napa sendiri. Niki logikane ngeten, logikane itu gampang deh. Kalau kita punya iman, itu panduannya Al-Qur'an dimulai dari Al-Adam. Hal ata 'alal insani khinum min ad-dahri lam yakun syai'an napa. Quran memandu kita supaya kita ini berpikir bahwa kita ini pernah ada. Misalnya saya lahir tahun 70, dalam penanggalan ibu saya lahir 70, tahun 70, 29 September. Sebelum tahun 70 saya ini tidak ada. Sehingga ketika saya ada terus ditekdir ngaji, terus ngalim, terus mulang Mustafa keliru dan sebagainya niku. Niku nggih biasa mawon, artinya biasa mawon ya. Ya andaikan saya ada wujud juga ada pengaruhnya, wujud juga enggak ada apa? Pengaruh. Ketika kita yakin bahwa kita pernah tidak ada dunia ya baik-baik saja. Setelah ada masalah ya tidak selesai. Ya bodoh mawon. Presiden rapat-rapat masalah ya selesai, rapat ya napa? Selesai. Mulai saya eling zaman Bapak almarhum. Senengane ngajak lunga kula, zaman riyen tuh saya melarat ngebis. Nah teng Surabaya mobil rame. Wong-wong apa ae sibuk urusan yo ora bar, sibuk ya napa? Mbok penerbangan sedina ping 1000 orang bandara bangga mergo penerbangan padat ya masalah ya rabar. Wong sibuk ngalor ngidul ya masalah tidak bersama. Pola-pola yang kita alami sama. Sehingga orang mukmin hakiki akan sibuk muji Tuhan napa subhanallah.
Kenapa ini saya bicarakan? Sekarang tuh banyak Islamolog, pakar-pakar Islam yang meneliti Islam itu dari segi yang sudah kena hijab. Misalnya begini, ada pertanyaan secara filosofi yang mendasar, yang mengganggu iman. Jika banyak orang-orang yang kejurusan filsafat atau usuluddin atau apa, kemudian cara iman seenaknya. Karena kemudian menjadi perdebatan begini misalnya. Katanya hidayat kehendak Allah, sesat ya kehendak Allah. Maunya Allah itu gimana sih? Yang disesatkan dimasukkan neraka. Nyesat-nyesatno dhewe dilebok-lebokno neraka. Sing sitok dikei hidayat, sitok dapat swarga. Ngekek-ngekeki hidayat dhewe kan ndak adil. Di satu sisi ini disesatkan kemudian dipaksa di neraka, ini diberi hidayat kemudian dimasukkan ke surga. Maunya Tuhan itu gimana? Karena ada pertanyaan mendasar yang mengganggu keimanan, jika mereka terus menyoal teori iman atau menyoal pakem agama. Saya beberapa kali ketemu orang begitu. Kalau menurut Pak Ba gimana? Ya, kalau menurut sampai begitu ya gitu tuh tidak apa-apa. Itu kan tidak ada pengaruhnya pada Tuhan. Ya tidak ada pengaruhnya pada hukum Tuhan. Jika Anda janggal terhadap Tuhan dan kejanggalan Anda itu kamu bawa sampai mati, ya monggo itu tidak resiko bagi Tuhan. Dan saya juga tidak janggal karena kamu manusia goni janggal. Kalau Allah tidak pernah janggal. Janggal itu bawaan manusia. Jadi kamu yang sekarang entah dokter, entah profesor, saya tidak tahu. Tapi janggal kelakuan wong goblok. Mereka nak wong pinter mesti ora janggal. Lah engko janggal kok bangga. Sekarang tuh banyak orang janggal merasa kritis. Janggal artinya agak paham. Yang ora paham kok bang. Itu ajaran nopo, ora paham kok nopo. Janggal gak ada wong goblok kok gak ada wong pinter. Gawane wong goblok. Tapi mereka dibahasakan kritis. Dibahasakan apa? Kritis. Ya kritis wong loro meh mati ya jenenge apa? Sebetulnya sederhana. Kalau kita mukmin sejati, ketika kita tidak paham, dia gampang mawon. Nabi mengajarkan kita, kalau kita nggak paham, dia sekali kitab-kitab salah nih. Agar gak paham ya Allah alamu biurati kita. Ya ora perlu isin. Allah sing pirsa ya ora perlu isin kalah mbek Allah kok isin. Goblok-goblok e wong nak kalah mbek Allah isin. Wong kalah mbek kiai, kalah mbek profesor ra isin, mereka kalah mbek pengenan. Mulane kiai-kiai salah ben maca Quran ndak paham. Allah langkung pirsa damai. Kok ora damai wong kalah mbek Allah kok isin ya damai. Agar gak paham Allah alamu biurati tidak. Kalau di dunia akademik janggal, Yasin tidak berani mentafsirkan. Pondok kitab-kitab klasik tidak berani mentafsirkan, itu kemalasan berpikir. Karena tidak berani punya terobosan. Nah cara orang salam sih urep. Mereka aku rawani nekat orang rawani. Kono wani tapi napa? Nekat. Jadi sebetulnya sederhana dalam akidah yang mukmin sejati. Kalau kita tidak paham di depan Tuhan itu wajar. Sehingga kita biasa saja kalau kita tidak paham. Misalnya saya sendiri sebagai orang mukmin kadang Allah mengasih hidayat, Allah menyesatkan, Allah mengatur alam raya ini. Kemudian Allah pula yang menghukum. Nanti yang satu di neraka, yang satu di surga. Aku tahu takon. Jenengan maksudnya piye ya ora? Nggih subhanallah maha suci Tuhan. Wae jenengan sing paham mung karep-karepe jenengan aturan gaweane jenengan. Sing perlu paham ke jenengan, kula ora perlu paham ra apa-apa. Paham ini penting. Sehingga mukmin sejati akan sibuk mengatakan subhanallah maha suci Tuhan dengan segala kehendaknya, dengan segala aturannya. Tetap Tuhan itu maha suci. Walhamdulillah tetap segala pujian bagi Allah. Tidak terbersit menyoal hak-haknya Tuhan yang terkait dengan yang kita alami. Misalnya karpe pangeran piye tahu digawe kiai dadi ora duwe bayaran tetap urip ora jelas karpe pangeran opo. Oh kula mboten ada takok ngoten. Karena akan menjadi bodoh saat sesuatu yang abadi kamu kaitkan sesuatu yang profan yang rentan. Allah itu tetap menjadi Tuhan, kalaupun Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya, dia tetap Tuhan. Dan dia tetap dijaya andaikan dia tidak menciptakan langit dan bumi. Justru kita diciptakan tanpa kehendak kita, menunjukkan bahwa kita ini tidak siapa-siapa. Sebab itu hikam mengajarkan, dengan kita wujud itu sudah berkah. Jadi umpama sampean ya, kula mlebu neraka lah, tahu wujud itu wis berkah. Asal pas kula wujud waras lho. Artinya waras begini. Misalnya kalau dikandani malaikat Jibril, aku itu ben mlebu neraka. Tapi kowe ning donya sempat mulang, sempat ngakoni pangeran kono. Ya, iku wis berkah cara kita. Artinya berkah wujud dasar manusia itu hanya bukti saksi bahwa ada Tuhan. Artinya dia dari Adam yang nggak bisa mikir, dari tidak ada, dari ketiadaan yang nggak bisa mikir, nggak bisa bersaksi. Kemudian dari tiada yang tidak bisa apa-apa itu diwujudkan.
Kalau dia diwujudkan sempat bersaksi adanya Tuhan, adanya Allah, itu wujudnya dia ada fungsi hakiki, yaitu wujudnya dia ikut bersaksi. Nah itu kata Kanjeng Nabi, saking hebatnya Rasulullah karena tahu alam hakikat. Siapa saja yang pernah bersaksi, mangkola lail, tetap nanti dakhalal jannah. Karena wujudnya dia itu sudah sesuai fungsi dasar wujud, yaitu mangkola lail wa dakhalal jannah. Kenapa itu tadi? Dengan dia wujud, berarti dia tidak ada, sudah wujud. Wujud ini sudah nilai sangat strategis, sangat baik, sangat karena apa? Kalau dia al-adam kan nggak ikut bersaksi. Dengan dia wujud maka ikut. Nah kalau dia sempat bersaksi, ikut bersaksi, itu pasti nanti termasuk ahli jannah. Mangkola ilaha tetap dakhalal jannah. Jadi gampangane umpama kula dikandani malaikat Jibril, hak kowe usuk men bunda kok iki ning donya tau muni la ilaha. Terusno bril kena iso. Tetep kowe terusane doben tembus swarga akhire mergo dene rawani melanggar aturan begitu, paham ya? Lha iki tenan mboten guyon. Lho kula wonten hadis hakon lho. Mpun ngatul kula. Mulane sampean kudu syukur, wa nasib piye pokoke syukur Gusti. Ngene-ngene kula tau wujud. Lah terus piye maksud Mus? Ya tau wujud tau nyekseni nek jenengan pangeran lumayan lho Gusti, tetep wujud. Dan ini final, suatu yang final. Makanya Rasulullah tidak pernah mengajarkan kecuali asyhadu. Dengan wujud kita asyhadu, ikut bersaksi. Kalau bolak-balik matur tengah ngaji beberapa. Asyhadu nyekseni ingsun. Di mana-mana seorang saksi itu tidak boleh intervensi, tidak boleh menambahi, tidak boleh saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Engkau, tidak ada wujud kecuali ya sudah hanya begitu saja. Tidak bisa kamu bersaksi mengatakan gini. Kowe tak sekseni nak maling, tapi nak orang ngekek duit aku 1 miliar, tapi nak ngekek duit aku 1 miliar, orang situ tak sekseni jadi maling. Orang seksi ku jenenge kong kali kong, paham? Di mana-mana seorang saksi itu harus tidak punya kepentingan dan tidak boleh intervensi. Jadi kalau kesaksian asyhadu alla ilaha illallah kamu kaitkan Gusti kula nyekseni nak jenengan pangeran, tapi nak jenengan mbokno kula swarga. Nah mboten yo ora sida Gusti itu tidak asyhadu, paham? Lah dateng rawan ngene iku, mulane tobat sakniki nggih. Mergo kowe bersaksi berdasar kepentingan. Saksi ora usah ngoten. Jadi nak siji ditambah siji ku loro, loro tambah loro papat. Kita bersaksi, nak 1 tambah 1 pasti 2. Itu kita tidak punya kepentingan, untung bora tidak punya kepentingan. Tapi dengan kamu mengatakan 1 ditambah 1 2 itu bukti kamu waras, eksistensi kamu waras. Dengan kita asyhadu alla ilaha illallah berarti eksistensi wujud kita waras. Sebab itu orang yang bersaksi la ilaha illallah dianggap di kaum yakilun, kaum sing waras. Terus normal. Nah kemudian setelah kita normal akan menjadi naif kalau hakikat ini dipertentangkan atau disoal oleh hal-hal yang profan yang musiman. Maksudnya piye to? Ngarep-arepe dhewe ngekek hidayah dilebokno swarga kok. Ngekek sesat dhewe dilebokno. Maksudnya Allah itu piye? Iku padha karo kowe takok siji tambah siji loro terus maksudnya piye? Untungnya piye nek darani loro to. Yo bener kalau asal jangan usul. Lah wis usul aja napa? Hukum wis asal ora kena ditakokno. Nak loro tambah loro papat. Maksudnya piye nek semeni papat untunge apa? Piye bersaksi kok oportunis piye? Nah, sebab itu pentingnya dawuh Nabi ben sampean paham. Dawuh Nabi ben paham tenan, ora mbok gawe kampanye sing ra jelas, ben paham tenan. Mumpung ana ulama waras gitu, niku penting. Kalau waras beda ngaji, bar ngaji nggih bos. Soale pas ngaji mesti waras. Kalau ainul yakin hakul yakin. Sebab itu ning hadis tambahi mangqala la ilaha illallah mukhlishon biha qalbu, yang hatinya itu murni. Murni hanya bersaksi tanpa karena kalau ada kepentingan pasti hancur. Pasti hancur, kesaksian itu pasti hancur saat ada nopo kepentingan. Sebab itu kita hanya mengatakan asyhadu, saya bersaksi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sudah hanya asyhadu alla ilaha illallah itu saja, enggak lebih enggak kurang. Sebab itu terus Nabi mengajari untuk mengawal la ilaha illallah ditambahi subhanallah, maha suci Tuhan. Karena Nabi juga paham kejanggalan-kejanggalan yang diciptakan oleh akal manusia, oleh nafsu, oleh setan. Termasuk yang diceritakan Nabi. Pertama setan godho kowe. Pertama ya religius. Kowe sing gawe sapa Allah, bumi sing gawe sapa Allah, langit sing gawe sapa Allah. Nah ngono faman khalaqa Allah dhewe sing gawe sapa. Lah wong terdonga ada ngak dipikir, maca buku nganti poso yo piye. Lah Allah dhewe asal usule piye. Mikir Allah. Dari kanjeng Nabi, fa idza kana kadzalik falyantahi. Fa idza balagha dzalik falyantahi. Nah wis setan ngridu takok Allah dhewe asal usule piye, falyantahi berhentilah.
Lah ketika berhentilah itu Nabi mensyariati supaya manusia itu punya basariah. Gadah napa? Basariah. Basariah itu misalnya kata Nabi, aku dewe sebagai Nabi ya seneng wong wedok, ya seneng mangan. Bahkan Kanjeng Nabi itu sering melakukan sesuatu yang untuk orang sebesar Nabi itu gak muruah. Gak muruah artinya ngeten, ora pantes banget. Jadi Nabi itu kadang makan sambil kambing gini guys. Wedhus nih, napa ini napa kikil cara begini. Nggih. Niku mangan kikil niku nggih teng dalam terus kalian mlampah-mlampah. Sampai seorang perempuan Yahudi ku nak ngenyek ketemu orang Islam. Delok lho Nabi dari Sayyidul Awwalin wal Akhirin mangane gak teriak. Dari kan Nabi asline kacau ora ono riwayat Nabi kusuk nemen-nemen ora ono hadis. Mboten nanten. Malah mau bener sikap, wong sing sopan nemen-nemen iku goblok. Ora ahli tauhid ya, repot. Wis sopan keselen darani gak ahli napa? Nggale koyo kanca kula kiai wis suwi sopan. Cerita kula kesel Gus tetep wae ono sing rasa nang. Lah sing ngomong sopan nemen-nemen iki sapa? Aku lho ana ubillah mboten purun. Kula nu mun cerita bolak-balik wingi ngaji teng Bojonegoro kula wingi cerita kula. Wong desa kadang repot. Jenazah mun disolati. Kula nembe dugi. Wah, terus diumumno leresan Gus jenengan rawuh Gus. Salat kedua diimami Gus Pak. Jare keluargane mantep nak diimami kula niku tambah mandi. Aku mendingan mau nak imami meneh. Jenazah berangkat tak lepas. Kersane barokah. Barokah nek nurut kiai, wong ora kemen imami kok. Kowe gelem tak imami mbek aku gremeng ora ikhlas. Aku ya gamen. Anak gelem tak imami tapi aku ya gremeng. Ya boten Gus, boten usah anak boten Gus. Gelem tak imami tapi napa? Gremeng. Ya akhirnya kalau lepas ya kiai-kiai teng pikire tak omong. Fardu kifayah nek dilakoni sebagian wis cukup. Nek dilakoni kabeh malah ngenyek ulama dhisik sing gawe takrif fardu napa? Kifayah. Dari kiai-kiai pikire nah jenengan wali ke sekolah rawati. Lah aku lagi jamel. Mereka juga punya trauma. Tapi nurut terus mbek masyarakat ndak terus ya wong menghormat terus nggih boten padha wae lho. Mulane kadang-kadang enggak nurut. Jadi satu-satu. Mereka kurang ngajar masyarakat itu ben-ben ngatur-ngatur kiai. Akhirnya dia pun Gus nurut jalan anak nurut kiai itu barokah. Anak ngatur-ngatur ora barokah. Ora apik. Nggih. Akhirnya kalau pidato ya teman kula nu spesial nglepas jenazah kula ngomong Assalamualaikum semoga niki jenazah nate bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita yakin sinten mawon sing nate bersaksi mesti mlebu swarga. Sampeyan ora usah takon mlebu swarga kapan. Urusane pangeran ora sampeyan takon. Saya sampeyan kudu yakin nek sinten mawon sing nate maca syahadat mesti mlebu napa? Mulane kula ngiyai ya tenang-tenang mawon. Kula yakin sampeyan mesti mlebu napa? Ya tenang mawon. Mboten enten napa-napa. Jenengan kudu husnul roja, husnudzan teng pangeran. Jenazah niki Gus. Nggih tenang mawon sing ditinggal nggih tenang nggih biasa. Sehingga kita ini punya nalar bertauhid ala sunnati Rasulillah wa ala millati Rasulillah. Itu Nabi hanya ngendikan mangqala la ilaha illallah mukhlishan biha qalbu dakhalal jannah. Itu kata yang ngarang hikam. Kita ini pernah ada nggih, tak warai logikane. Kita pernah ada. Disebut Quran hal ata al insani khinum minad dahri lam yakun syai'am. Kita pernah ada. Saat kita Adam tentu tidak ikut bersaksi, juga tidak bisa bersaksi akan adanya zat yang maha tinggi. Dengan kita wujud, kata yang ngarang hikam, nikmatul ijad, dengan kita wujud, itu nikmat tertinggi adalah dengan wujud kita melok-melok paham ya? Ketika kita melok bersaksi, wujud kita sudah menjadi syahid. Malah ketika Quran, walladzina amanu, siapa saja yang iman. Tidak usah wa amilus sholihat. Jadi banyak ayat yang tanpa amilus sholihat, siapa saja yang beriman itu otomatis sudah menjadi syahid, menjadi saksi. Maka kata Kanjeng Nabi fi haqqi Rasulillah, kata Quran, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Jadi sebab itu bahasa syahid, syuhada, syahid itu dari kata bersaksi. Lah orang yang sudah bersaksi akan adanya Allah dan Allah itu satu, tanpa tandingan, tanpa kembaran, tanpa kekalahan,
tanpa kerusakan dan tanpa segala sifat kekurangan, itu sudah dengan sendirinya pasti min ahlil jannah. Kesaksian itu hanya butuh sekali. Ya, hanya butuh apa? Jadi untuk orang dinyatakan muslim atau mukmin hanya cukup syahadat satu kali. Nah kemudian kenapa banyak ulama kemudian bikin metode istighosah, thariqah, ono sing ahli fikih, ono sing dan sebagainya. Karena itu tadi, manusia rata-rata taruh saja umurnya kan sudah tahun kemudian ono nafsu. Ono masalah lazat ad-dunyawiyah, godaan-godaan apa? Dunia. Lah kesaksian manusia ini rawan di-cancel, dibatalkan oleh manusia itu sendiri. Jadi sapa ana akhirat? Mosok wong wis dadi tulang belulang iso tangi meneh. Enggak iso pengiran, sesuk menantang. Seperti kasusnya orang-orang kafir. Aiza kunna idzama warufatan aina lama kusuna khalqan jadi balung sing pun biru diremes-remes disawurna ning raine Kanjeng Nabi. Mat, mosok ngene iso tangi meneh mat sing bener ae mat. Karena apa? Mereka lupa bahwa mereka pernah al-adamul mahdu. Tidak ada yang murni saja bisa wujud. Apalagi Adam kita sekarang sudah ada materi. Logikanya Allah membuat yang ada unsur materinya tentu lebih mudah ketimbang membuat kita yang dulu tanpa unsur materi. Sebab itu adalah kesalahan kita sebagai kiai, sebagai tokoh agama. Kadang kita nganggap yang sekarang ini tidak baik. Jadi gue juga pernah terlintas Allah kuwasa nangekno kita sangka kubur, ndak usah terlintas begitu. Karena tangi sangka kubur itu kejadian yang lebih biasa. Jadi gampangane ngeten cara kula. Kowe ana saiki luwih spektakuler sebagai penunjuk kekuasaan Allah timbang anam sampeyan ngasirat. Mergo ana sing saiki minal adam. Minal apa? Minal adam. Dari tiada ada. Jadi gampangane Allah luwih ketok hebat gawe kita saiki sing wujud. Ya ngopi, ya rokok, ya diutang, mau yang melayu bingung, terus bojo, macam-macam, mau kasus ini dunia kan ya napa? Macam-macam. Ono santri diboyong, apa soleh malah diboyong, ya macam-macam. Ono kiai mutung, wis pokoke macam-macam. Mergo kesolem kiai tenanan wis ngono-ngono ae. Wah, pokoke sing kita alami Mas, kadang kanca kula cuma mulai mutung. Jenengan kiai kok betal, kula pun betal. Ya ketok gak di masa depan. Akhirnya kanca kula tadi kata melok kuliah-kuliah paket pondok-pondok. Jadi kepengen S1 napa? S2. Iki kan depak nek proyek aneh-aneh. Soal kiai-kiai sing latihan wiridan, latihan tawakal iki tergoda. Anjenan kok tenang ae. Wong aku kenal pangeran, aku ora kenal ben kok. Ayo jenengan ayo di masalah lagi seperti ya duwe tapi aku di pangeran suka nyelesaikno masalah, jadi tenang ae. Lagi goblok di masalah gak bisa selesaikan dhewe. Mulai dhisik menungso ora iso nyelesaikno apa? Tapi nara selesai bingung tenan. Ya bingung masalahnya kowe nganggep ora ono pangeran. Anggap ae pangerane udah tugas nyelesaikno masalah. Lah tapi ora gelem yo ae pangeran batur ra sopan. Hubungan be pangeran ora iso blok. Amalane kan maca alhamdulillah. Jadi hubungan kita dengan Tuhan subhanallah walhamdulillah. Ya sudah, jangan pernah Tuhan itu kaitkan dengan nasib kita, dengan posisi kita. Kalau itu akan rentan karena ada subjektivitas. Jare pengenan Rahman kok kere di sio-sio wong. Karena ukuran kita pasti sepi. Nah itu ngendikane hikam yang punya sanad muttasil ila Rasulillah, ketika kita wujud mbok cek kowe kere disio-sio wong, paribasane apa saja keadaan terburuk kita. Dengan wujud itu nikmat tertinggi kita adalah Gusti alhamdulillah kula kok wujud. Dengan wujud kula derek bersaksi la ilaha illa anta. Paham ya? Bahwa la ilaha illallah la ilaha illa anta. Ya sudah. Kesaksian ini adalah nikmat tertinggi. Kemudian kamu jangan peduli kapan saja mati. Kapan saja Gusti sama tidak apa-apa. Karena saya sudah pernah wujud dan pernah ikut ya sudah gitu. Kemudian manusia lewat subjektivitasnya punya tarif-tarif tertinggi. Soalnya sing kiai kok pengen ngalim alamah, tapi alim alamah tok iso rugi. Sing salam template akeh, sing hormat akeh, sing dilo akeh. Nah wis ngono rugi, engko nang ono saingan aku surut. Akhire narip nikmat itu keruwetan. Narip nikmat napa? Keruwetan. Dadi yen engko sing di mobil ya ngono. Mobil kudu apik, normal, nek iso ya ora asal lisingan, ora usah utangan. Nah iso ora tau nabrak wong, nah iso ora usah ana sing nyileh, pokoke ape syukur cek angel. Engko di bojo yo ngono. Kudu ayu, nurut, sopan, nah iso ora usah ngatur wong lanang.
Suwe-suwe diterusno, ape poligami oleh. Wah, pangeran diatur, atur terus. Karpe, mau sing politik ya ngono. Pertama dadi DPR, wes dadi DPR Bu Antul seneng kabupaten seneng sesuai karpe ketua DPR anggota diutaratur pimpinan. Mulai nikmat nek iso dongkel pimpinan. Bareng dongkel pimpinan partene kaya kewapok. Nah iso ning partai sing mayoritas, tapi ora sekedar melok, tapi ketua partai mayoritas, mosok ketua partai mayoritas ora presiden, ngeluh meneh. Mergo ketua partai kepengin dadi napa? Presiden. Ben presiden karepe ora usah ana sing dongkel. Jadi untuk syukur tuh kakean tingkah. Lah akhirnya pangeran kan mantuk. Pangeran napa? Mantuk. Iki piye kau laku masak tambah suwe tambah ra jelas gitu. Tambah suwe tambah napa? Karena mikir awake dhewe. Kula mboten nate ngoten. Kula nu hakon nganti sakniki bojo kula sering kula kandhani. Aku lho Dik, nak ripi bojo kok sih. Sebagai agamane Islam itu ora luwih. Ya betul kula cuma tersinggung kula terang kok. Malah repot. Nak aku nak ripi ideal lho kula mboten nate teko lunga nek komen sabut bojo kene kok mboten nate. Tak kok bojo kula dhewe ya akhire iso ge kopi dhewe ki damai. Teko lunga wis tak urus-urusi dhewe aku ki damai. Kula anggap ning donya kok kaya dhewean. Kejawe mawon. Lho kula ning sarang es keceluk Mas saya. Biasane kan ono sing layani, Gus ngesakno tes tak kok. Ngersakno bebas alhamdulillah. Karena apa ya? Semakin orang itu banyak takrif, banyak kriteria kenikmatan akan semakin tidak su. Misalnya kan arifi bojo sementing Islam, jebule kadang gaji Quran wah syukur tenan. Tarifnya minimal rodok maksimal. Tarifnya gue Islam kok gelem deres. Syukur tenan tarif minimal untuk rontok bonus iki. Paham? Misalnya tarifnya mau wedok, jebule bojo merotok melek wah syukure tenan. Tarif minimal nek harus sak dhuwure gampang. Tapi nak tarif pemis maksimal ketika itu udah ideal, gue gampang gerem. Nah ini wonten ini cerita kita, dan itu ajaran Rasulullah. Teori begini itu ajaran sinten? Lho kula bayangno dadi kiai itu mboten di umat. Pokoke kula bayangno dadi kiai misalnya ana Mustofa akhire ngaji terus diomongi madhep-madhep wis tok-tok cukup. Mboten kurang ya. Engko misalnya setahun mutung mboten napa-napa, maksudnya engko ganti wong neh mutung meneh mboten napa-napa. Umpama kula ditegir ngono mboten ngeluh, hakon. Saya ada jenis kiai sing gampang ngeluh nak kokno iki saiki seneng aku sik gedhe ngomong kurang penggawean. Ora kenal pangeran, kiai ngoten ora kenal pangeran. Lho artinya begini, kalau dia yakin pas ana wong ngaji kersane pangeran, anggap pas mutung ya kersane pangeran bar to. Paham kenapa? Bar to kok repot napa? Repot. Lama ngaji kersane pangeran pas mutung ya napa? Kersane pangeran kan bar to gampang ngono kok repot. Gua mboten nate riso ngoten men sebersit pun ndak pernah. Ya tenang mau, mulane kula kiai paling tenang. Wis wae tenang kula ngadepi ngoten tenang. Mun kula terangaken. Rasulullah suatu saat ngendikan, wong kudu syukur nikmate pangeran sing dikekno sampeyan. Ana wong desa protes, wong Bedui protes. Ya Rasulullah, saya ini tidak punya apa-apa. Harta tidak punya apa-apa, tidak punya. Bojo mboten kadang napa-napa. Terus Kanjeng Nabi ngendika, "Fakai falaka bil ma'wan na'len." Kowe tau ngombe banyu, nggih nate ya Rasulullah. Kowe di sandal loro, gak nate. Fakai falaka bil ma'wan na'len jare Kanjeng Nabi. Kowe ayo di sandal karena di Arab Saudi itu kan padang pasir ya. Yang namanya nikmat yang enggak bisa dihindari itu orang pasti butuh napa? Sandal. Mulane teng riwayat hadis-hadis sallallahu Rasulullah alam na'len. Riyen Kanjeng Nabi nak salat itu sandalan. Mulane yang nganti sakniki wonten kelompok nak salat nopo. Mergo riyen masjid itu ora ana atape. Jadi nak salat ra sandalan ya kakuati tenan. Mergo teng padang nopo? Nah, sallallahu Rasul alam na'len wa sajada alal hajar. Nabi nak salat iku sujude ning watu. Dadi Nabi nak salat ngesaki watu. Lho niki tenan. Di watu-watu niku. Disai. Engko nak pas sujud didakok nggih sujud. Engko nak pas sujud disubuk meneh terus disai. Jadi kok nak sujud ora pati panas teman-teman. Cara sujud riyen pas salat zuhur ngongop tenan, mboten sah ditok. Pak. Lho niki kita sama cocok teng syarat-syarat hadis. Paham nggih? Lah Syiah nganti sakniki niku Syiah sigulatu Syiah nak salat dicek fanatik beto watu. Mergo niru ittiba Rasulullah. Rasulullah nak salat ngesai watu nggih, Pak. Ngesai watu nak sujud di taman.
Itu terutama sholat zuhur sama azan. Nak subuh kan masih dingin gitu. Maghrib. Nah pemerintahan Arab Saudi ini kan nakal, mentang-mentang subuh tuku marmer sing bebas panas, gampang tuh rasa apa? Jadi sopo Wahabi salah, kan Nabi diakali bodoh. Bisa Nabi sholat nggo watu perkarane kan panas, jadi pinggire Ka'bah tuh ana marmer sing bebas panas, gampang. Jadi sopo Wahabi persis sunnah Rasul, persis sunnah Rasul kono golek watu. Lah niku nak bersujud kisai. Karena kalau dibiarkan di situ, Nabi kalau sholat kan baca mi'ata ayat 100 napa? Engko sholat panas paham nggih. Jadi dijupuk napa? Di sana. Lho niku tenan mboten iki. Ya wonten sahabat sing modern mboten watu. Imamah niku niku nglengsreh terus mungkin didamel sujud. Ambek wong fikih disoal. Wala yasjudu ala masjidin yataharraku bi harakati. Wong ora oleh sujud misale ini serban sing yataharraku bi harakati. Kuwapo. Mulane wong fikih ora tau ora riwayat. Wah, ura-uran kata hukum iku ora jelas jundrungane ora apa? Gak jelas. Ben sampean ngertos. Dengan orang hanya pernah minum nganggo banyu. Iku kan berarti ada sekian detik atau sekian menit dia hidup. Dan melafazkan kalimat tauhid asyhadu itu hanya butuh sekian menit, sekian detik. Jadi artinya ngeten, umpama wong ning donya mau urip 5 menit, kemudian dalam 5 menit itu sempat bersyahadat, itu sudah sangat cukup untuk dia menjadi min ahlil jannah. Artinya ngeten, umpama bahak nggih kula. Kula niku nganggep nikmat kula teng donya mergi nate maca syahadat. Padahal wong kuat maca syahadat mau butuh ngombe sak gelas, ya sudah. Berarti aku nganggep nikmate pangeran nganti sakniki pokoke aku iku urip, tau maca syahadat ngombe sak gelas pun saya tidak pernah lebih dari itu. Keruwetan. Misalnya bayang nikmat itu dua santri, dua mobil itu keruwetan. Napa? Keruwet. Lah nganti sakniki lho, kula nganti saiki biasa umbal. Ngumpal kadang ketemu santri kula go mobil Gus monggo sareng, cangkem muka open umbal. Sareng kula kae lho, aku nak mobil duwe cangkem mo yo. Wong open umbal bacane Pak mobil lah ngene. Ya tujuan kula, orang itu harus melatih diri untuk tidak bergantung pada satu kenikmatan. Nanti ini mengganggu Berarti umpama wong ning donya urip mau 5 menit dan pas 5 menit itu dia sadar bersyahadat itu sudah cukup min ahlil jannah. Mulane ketika Kanjeng Nabi sebetulnya aturan menjadi min ahlil jannah itu gampang. Wong sing sak urip-uripe swidak tahun ra tau maca syahadat. Iku nek ape mati cek sadar maca syahadat iku wae cek dianggap min ahlil. Apa meneh sampeyan melok kelompok toreka wah malaikat nganti ketelan nulis. Tapi masalahnya kadang syahadat komersial itu sing masalah. Wong saksi kok intervensi. Ya iku kowe maca syahadat muga kepengin mlebu. Lah iku sing pangeran tak berkenan. Karena kamu mengkompensasikan kesaksian ambek kepentingan. Iku sing ora sah. Mulane syahadat paling asli sing pas dhewean. Dhewean ora di kepentingan. Nah iku syahadat belajar. Syahadat napa? Belajar. Mana darani mursyid penunjuk jalan. Dadi sing dijak wong sing perlu dibelajar. Iku wong latihan, paham nggih? Wong napa? Latihan. Niki penting kula aturaken. Makanya ketika wonten ayat Quran, umpama wong kafir wis mlebu neraka, lau anna lahum ma fil ardi jami'a wa mislahu ma'ahu laqtadubi. Umpama wong kafir wis mlebu neraka, terus ditakoki pangeran, kowe tetep ning neraka apa kabeh asetem sak donya? Tak kei aset sak donya, mbok gawe tebusan. Gusti aset kula kabeh tak gawe tebusan sangka neraka. Niku tengene hadis qudsi kata Allah, qad akhadtu ka adna min dzalik. Aku tahu gawe perjanjian adna min dzalik. Sebenarnya perjanjian saya untuk kamu masuk surga itu murah sekali, mudah sekali. Apa ya Allah? Allah tusyrik bi syai'an. Tarifku swarga ora wis murah, butuh kowe ora musyrik ngono tok. Jadi tarif swarga mau cukup sekian detik karena mau butuh lafaz la ilaha illallah. Sudah itu aja. Tapi kemudian la ilaha illallah menjadi tarif yang hakiki ini disia-siakan, dipinggirkan, dimarginalkan oleh tarif-tarif duniawi. Contoh paling gampang ngeten. Kowe nak marung iku ning restoran sak dekan nek 200.000. Tapi kamu ndak pernah belajar syahadat mbek kiai-kiai kula belajari syahadat. Sing bener, sing koyok Kanjeng Nabi. Terus salami templek 200.000. Gak wani. Jadi
atas nama kebenaran kita ini medit sekali. Untuk memuaskan perut, kowe wani bayar 200.000. Untuk memuaskan nafsu, kowe wani bayar 1 juta. Tapi untuk memuaskan kesaksian yang hakiki, kowe ra mesti wani bayar. Wong salam tempel nek guru ngaji 20.000 keberatan. Padahal gurune swota watuk perkara wae bayar listrik, paham ya? Kiyaine swota watuk wae bayar apa? Listrik. Jaluk ra pantes yo etika kiai ra oleh jaluk. Ora jaluk wae tagihan. Lho ngono gawe yuran dadi rasanan. Agama kok bayar. Kula alhamdulillah termasuk kiai sing bingung ngoten iki. Ini penting kula aturaken, guys. Biar sampean tahu. Jadi dengan kita wujud, hanya wujud saja, tidak usah yang lain, tidak usah nikmat yang lain. Makanya hikam mengajari nikmatul ijad wal imdad. Nikmat tertinggi itu kita pernah nopo wujud. Nah, pernah wujud itu ikut Makanya ada hadis qudsi, kata Allah, hadis qudsi itu hadis yang Allah mengutarakan tapi tidak Quran. Namanya hadis nopo qudsi. Jadi Allah, aku iku ana dhewean. Yo dhewean, aku iku ana dhewean. Ben wong-wong roh aku tak ciptakan. Nggih. Fabi arifun gitu. Biar orang-orang itu tahu saya, mereka saya ciptakan. Jadi tarifnya itu mudah. Yang penting dengan kita diciptakan tahu ada Tuhan. Ya, tahu ada Tuhan. Mulane ketika Kanjeng Nabi tarifnya manusia itu arafa nafsahu, arafa rabbahu. Mulane disebut ma'rifatullah. Yang penting wong tahu sing wujud itu kenal pangeran, napa? Ma'rifatullah terjemahane napa? Roh pangeran, roh ana pangeran. Ya sudah. Mulane jenengan kula kudu syukur karena dalam wujud kita ini pernah bersaksi anane sinten Allah. Sampeyan kudu ikhlas. Jadi kula umpama dikandani malaikat Jibril, "Ha, kowe iku ahli neraka." Tapi tak takoki, tapi jenengan nate nulis kula, nak kula nyekseni ana pangeran. Ya tak tulis kowe ya nyekseni ana pangeran. Nggih pun ana informasi ini sampeyan mesti separuh. Separuh nggih, ya mesti kudu mbok terusno nak tahu bersaksi ora ngarah ahli neraka. Ya paling tahu mlebu. Ya hewan ringan gampang. Niki penting kula aturaken nggih karena dengan pemahaman ini mangkola la ilaha illallah jannah. Kemudian ormas atau orsospol dan sebagainya biar kamu bisa kesampingkan. Paham nggih? Artinya ngeten lho. Orang tertentu menganggap semua bid'ah itu ahli neraka. Padahal wong sing kamu vonis bid'ah iku tahu qala la ilaha illallah. Kelompok yang Anda benci atas nama ormas tertentu toh tetap qala la ilaha illallah. Atas nama kesatuan umat kita kudu yakin siapa saja dari ormas mana saja asal qala la ilaha illallah kita harus yakin itu min ahlil jannah. Tapi kita sekarang kan di kota-kota oleh satu paham. Oleh satu napa? Misalnya gini kula nate cerita wonten sing ekstrem santri kula nu cerita sing ekstrem wonten sing khutbah untuk masuk neraka tidak perlu jadi pencuri dan penjahat cukup tahlilan. Jadi mlebu neraka ora usah zina, ora usah maling, cukup tahlilan. Karena tahlilan bid'ah kula bid'atin dolalah wa kula dolalatin benar. Pusing to ngono kono dalil ngono. Jadi nek mlebu neraka ora usah zina, ora usah maling, cukup napa? Tahlilan. Kok tahlilan bid'ah, nek bid'ah dolalah wa kula dolalatin. Tapi yang perlu disadari, kula mboten bela tiyang NU, kula ya ora NU, ora Muhammadiyah, wae kula wong Islam. Mun tarif kula minimal, kula narik bojo Islam mboten mawon. Kula ngaku NU kesempurnaan, ngaku Muhammadiyah kesempurnaan. Ya kula ngaku wis pokoke Islam. Islam ya tau maca pesolatan ngoten mawon. Wae kula niku tarif kula minimal. Artinya begini loh. Ketika tarif dasar kita ini la ilaha illallah ya sudah, kita jangan dikotak-kotak oleh ormas. Siapa saja yang cara bertauhid la ilaha illallah ya dakolal, ya sudah begitu. Tapi kita sekarang sudah dikotak-kotak. Ada khurafat, ada bid'ah, ada macam-macam. Sehingga kita kejadiannya begini. Nanti kalau nanti ngomong tentang tokoh-tokoh itu saya bilang, apa ADART yang kita yakini itu mengalahkan ADART Rasulullah. Rasulullah itu membuat tarif mangkola la ilaha illallah dakolal. Kemudian kita nambah yang macam-macam. Dari surah melok toriko suben tersesat itu sudah tambahan. Sajane orang hadis. Bahwa yang awam memang sudah anut guru ya, tapi kan nggak perlu gaya tarif baru. Dia buatan perlu gaya tarif nopo. Kalau ada tarif baru nanti repot. Nanti nopo repot. Seperti orang-orang yang mayoritas, misalnya ormasnya mayoritas. Misalnya di Indonesia mayoritas NU Muhammadiyah pakai hadis alaikum bisawadil azam wa man sadza binnar. Wong kudu melok kelompok mayoritas. Nah ora ahli neraka. Mayoritas ning Indonesia misalnya NU napa? Saya itu pernah ketemu sama seorang kiai yang bilang gitu. Saya bilang,
Apa jenengan yakin dengan fatwa itu? Ya yakin. Tenang lho, jenengan ngomong antar wong alim lho niku ora tak takoki nang gak iso jawab. Aku ora tahu iki. Ana kebetulan banyak lagi. Berarti kalau orang NU pindah ke Iran dan dia tetap NU itu ahli nar. Karena kelompok mayoritas di sana Syiah. Paham ya? Ya, NU dan Muhammadiyah di Indonesia kan mayoritas. Memang ada hadis kamu ikut mayoritas. Kalau tidak ikut mayoritas, benar. Berarti di Indonesia kan melok NU dan Muhammadiyah. Misalnya orang NU pindah ke Iran, minoritas atau mayoritas? Minoritas. Dia harus ikut Syiah atau betul? Karena untuk mayoritas dia harus ikut Syiah. Atau orang NU pindah ke Arab Saudi, harus ikut Wahabi apa tetap NU? Wahabi. Iya Gus. Nah, cara jadi kan berarti jangan mantep tuh ambek fatwanya. Orang mantep. Sampai lu dibodohi, paling dibodohi, mau gerutak ngomong ora jelas. Memang ada hadis alaikum bi jamaatil muslimin wa man sadza. Justru mayoritas orang Islam itu ciri dasarnya ya nak maca syahadat itu saja ora usah lu. Mulane kula tarane. Lah terus ukuran mayoritas ya, wong Islam kan rapati bener isane syahadat. Lah ya ngene iku aja. Maksudnya mayoritas semua wong Islam isane mau. Lah aku termasuk mayoritas sing isane mau. Lah liyane mau tambah-tambahan sing ora taruhane swarga. Memang ketika dia dosa, memang disiksa di neraka, tapi tetap min ahlil jannah. Ini penting kula aturaken kan namun kacau lho. Saniki niku ketentuan yang dari Rasulullah itu dikalahkan oleh fatwa-fatwanya ulama. Mulane sampai ana pepatah di dalam qalamul ulama ahad minas sayf. Pena ulama itu lebih tajam ketimbang pedang. Semua tragedi perang itu gara-gara kesalahan ulama. Mulane kula termasuk ulama yang menarik diri hanya maca syahadat. Jadi kula salat itu alhamdulillah, kula zakat ya alhamdulillah. Begini misalnya, dulu beberapa tragedi sosial. Misalnya contoh yang mudah sekarang ada di Irak, itu kalau ulama Sunni menfatwakan darahnya Syiah muhaddar. Jika ketika Saddam yang Sunni seenaknya sendiri membantai kelompok Kurdi karena Syiah. Syiah memfatwakan kelompoknya Saddam kafir. Sekarang Kurdi kuasa, Syiah kuasa, kelompoknya Saddam diban. Begitu juga di Afghanistan. Taliban meyakini kelompoknya Hamid Karzai sekuler diserang. Yang kelompok sekuler meyakini Taliban nopo pengacau negara juga dibantu. Karena tarifnya nggak minimal. Coba kalau dari awal tarifnya minimal. Si Allah yang mau syahadat. Ya wis dah halal. Sunni ya mau syahadat ya dah halal. Mulanya saya itu menarik, ya. Tapi ini mungkin agak kontroversi, ya. Tapi tetap saya utarakan. Saya itu sebetulnya pernah punya pendapat demikian, tapi saya tidak punya nyali karena melawan mayoritas. Melawan apa? Mayoritas. Tapi saya itu terkenang oleh sebuah wawancara Profesor Dr. Quraisy Shihab. Beliau itu seorang Habib alim. Artinya Habib turunannya Kanjeng Nabi, tak pikir dene iki mesti bela bae to. Ora duwe kepentingan bela Karlan wong turunane sinten? Kanjeng Nabi. Lho niki penting, kula tarana turunane Kanjeng Nabi. Habib Quraisy bin Shihab itu termasuk durian apa? Itu pernah diwawancarai tentang Ahmadiyah. Dia turunane Nabi lho, mesti di kepentingan bela Nabi, bela bae kan statusnya loro. Nah kita kabeh Nabi ra mau Nabi tok to, ora mbahmu to. Mbah kita waktu gola metung bos apa. Ora. Mboten ini perlu kula utaraken. Padahal Ahmadiyah itu kan merugikan Kanjeng Nabi. Mergo sawangane bar dekne dadi nabi ana rivalitas. Iku Ghulam Ahmad bin Nawa Mirza iki. Mirza Ghulam Ahmad sing saking India. Dia ditanya, "Pak Shihab, bagaimana menurut Anda Ahmadiyah? Tanggapan Anda gimana?" MUI mengatakan sesat, semuanya sesat. Jawabnya, Shihab itu diplomatis. Ya jangan berbuat kekerasan sama mereka. Bagaimanapun mereka itu bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa menurut Anda ada sesat? Ya ada dua kalimat yang dia ada sesat. Yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wah dia diulang-ulang. Apa dia ada sesat? Dia mendapatkan dua kalimat yang dia benar di situ. Saya tuh tertarik. Saya sebelum dia itu terbesit pendapat gitu. Aku tambah bangga. Berarti antara orang alim dan podo. Dia cara jawab itu begitu.
Ya dia itu melafazkan dua kalimat yang dia benar di situ. Apa menurut kamu tidak sesat? Bagaimana mereka itu melafazkan kalimat yang benar, yaitu mereka melafazkan la ilaha illallah Muhammadur. Tapi mereka kan menambahi syahadat nak Ghulam bin Mirza itu Rasul. Lah itu yang salah. Ya boleh yang salah itu saja, yang diburu itu yang salah. Jangan sampai nanti ada kelompok yang lebih ekstrim tambah la ilaha illallah Muhammadur langsung Ghulam Ahmad bin Mirza. Lebih parah lagi kan, bayi hilang. Artinya begini, malah tidak kebayang kalau Ahmadiyah sesatnya itu misalnya malah Muhammad Rasulullah diganti Ghulam Ahmad bin Mirza Rasulullah. Juga dari awal la ilaha illallah diganti, malah gak kebayang gitu. Jadi gampangnya ini, anggap aja wong kutilan itu diketol, ojo wonge maksudnya. Nah itu menarik ya, artinya menarik itu begini, proporsional, cara komentar apa? Proporsional, ini proporsional itu ya. Seperti Kanjeng Nabi kalau ditanya begitu. Ini tapi sampean tidak usah ikut itu. Mergo sampean barang rawan salah. Ilmu pas-pasan nak melok fatwa rawan salah. Iki rungokno wae, Pak. Nggih, rungokno mawon. Dia benar dalam kalimat tauhid. Dia benar di situ. Syahadatnya Ghulam Ahmadiyah kan 3, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus Ahmad Ghulam bin Mirza Rasulullah. Dia bilang dia benar dalam syahadat. Yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia salah yang di ketiga. Kita harus ngomong konsisten. Dia salah yang di ketiga. Kalau kamu mengatakan Ahmadiyah salah total. Salah total juga berarti kamu mengatakan Ahmadiyah saat mengatakan la ilaha illallah juga salah. Ayo, malah kena hisab. Kalau balene ya. Kalau sampean mengatakan semua yang dikatakan Ahmadiyah salah, berarti kamu mengatakan Ahmadiyah saat la ilaha illallah juga kan resiko tuh, resiko apa? Resiko. Makanya beliau secara terkendali ngomong, ya dia itu kan melafatkan dua kalimat syahadat yang benar. Tapi kan dia sesat karena ya sesatnya di situ. Pokoknya menuju di situ terus. Tapi dan itu persis Rasulullah. Rasulullah pernah bilang, "Mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah." Pokoknya wong dari sana. Mukhlishon biaqabu dakhalal jannah. Itu sahabat Abu Dzar sama lihat di Muslim. Sempat nanya, "Wa in zana wa in saraka ya Rasulullah." Senajan tahu selingkuh, tahu zina, tahu nyolong. Jawab Nabi, "Wa in zana wa in saraka ya senajan tahu nyolong." Tahu loh, ya terus baleni tahu. Tahu ya tahu. Lara terus bulan baleni ora tahu jenenge profesi. Ketika Nabi ditanya lagi, Abu Dzar gak lega. Tidak puas dia dengan jawaban Nabi. Karena surga itu sakral, kenapa harus dihuni orang yang pernah zina, pernah maling? Masih ditanya lagi. Ya Rasulullah wa in zana wa in saraka. Nabi dijawab nih, wa in zana wa in saraka. Nah, contoh tahu zina tahu maling. Cek kamar mbok balik. Kuatire Nabi ku mbok nglamun, mbok ngantuk. Nek teng riwayat, jangan-jangan Nabi jawab gak jarak jadi. Apa ini? Wa in zana wa in saraka. Iya, wa in zana wa in saraka. Dari Kanjeng Nabi. Oh, dasar Abu Dzar ora ira bener. Kalau gimana Abu Dzar, oh dasar wong nguring grumpung. Terangno Nabi bantah itu. Terus dari Abu Dzar, pun gerumpung lah Kanjeng Nabi pokoknya puas wis takok. Lega nek sekarang di gerumpung cek lah pokoknya dekne lega wis mutarakno wae zana. Artinya Nabi itu sebetulnya bukan memberi ruang pada orang yang zina yang maling itu tidak berarti membuat ruang bahwa yang maling yang zina itu boleh tidak. Tapi bagaimanapun orang yang bersaksi bahwa Tuhan satu itu benar. Napa? Saiki ngeten. Wonten Cina gak Islam kafir, wonten penjahat, wonten pengamen nakal, wonten orang-orang gak bener terus bilang 1 ditambah 1 itu 2. Terus kamu bilang kamu bohong, kamu pencuri kok bilang 1 tambah 1 2. Yang boleh bilang gitu hanya orang-orang bener. 1 tambah 1 tetap 2, terus ngomong sapa wae gitu tetap napa? Enggak bisa 1 tambah 1 2 bersyarat sing berak ngomong ngono iku nek wong bener, nek wong salah kudu muni papat kan gak bisa. Paham ya? Jadi cek wong tahu zina, tahu maling, tahu apa wae, nek darane Allah siji tetep napa? Tetep bener, harus kamu benarkan dia. Paham ya? Tidak bisa hanya karena mereka maling atau pezina ngomong la ilaha illallah kamu salah. Berarti kowe menyalahkan kalimat itu, padahal itu kalimatul hak. Paham ya? Nah itu Quraisy Shihab itu mirip begitu, karena beliau seorang alim, beliau cara jawab gitu. Ya, dia kan benar dalam kalimat itu. Dia benar dalam kalimat itu. Dan itu pancen repot.
itu seperti model Gus Dur, cuma urusannya Gus Dur urusan sosial. Misalnya di Indonesia itu sidik-sidik misalnya Sunni ingin memberangus aliran-aliran sesat lewat pemerintah. Misalnya minta tolong SKB surat keputusan apa? Bersama. Misalnya urusan apa saja itu kita ini sering minta tolong negara karena kita mentang-mentang mayoritas, kiai ini pendukung presiden sering kunjung ning kiai. Sidik-sidik tolong apa? Presiden. Dalam hal kita mayoritas, inginnya negara itu stabil, jangan ada kelompok-kelompok yang aneh-aneh. Tapi ini sebetulnya teori lokal, dalam konteks lokal Indonesia. Kalau hal yang sama dipraktekkan kita di luar negeri juga kita repot. Misalnya kayak NU di Iran. Terus ditertibkan oleh pemerintahan Iran. Di sini mayoritas Syiah, NU harus ditertibkan. Kamu juga tersinggung. Itu sama seperti kasus ketika gereja di Jawa di Sio-Sio, masjid di daerah yang Islam mayoritas di Sio. Jadi bedanya kalau Gus Dur mungkin pertimbangannya urusan sosial kultural. Gus Dur ya teman bapak saya, teman guru saya, berarti sebetulnya masalah sosial itu repot. Kalau kamu nyio-nyio Kristen di sini karena kamu mayoritas, di beberapa daerah yang Islam minoritas nanti dendamnya di Sio, dan itu juga bahaya kan? Paham ya? Jadi kita harus punya perhitungan, punya apa? Punya perhitungan. Misalnya gereja dulu dibakar di Pasuruan, imbasnya di NTT masjid dibakar. Pertanyaannya adalah, kamu berani bakar itu karena gedeng gereja, karena kamu mayoritas? Karena kamu mayoritas. Karena orang yang sama, nak urip ning NTT tidak berani. Mergo minoritas. Berarti keberanian kamu atas nama iman apa geruduk-geruduk? Pertanyaan cerdasnya kan begitu kan? Lah, Rasulullah juga pernah diajari begitu sama Tuhan. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbu wa. Jadi ada era di mana ketika Kanjeng Nabi ku semangat iman, sithik-sithik Allah, sahabat sing mlete-mlete ku sing gak pati diperhitungan ya kok Mustafa ku ada Kanjeng Nabi tapi ra duwe napa? Ra diperhitungan. Anut tapi ra diperhitungan repot. Digedhingi tukang anut. Didadekno tim ngawur. Saya repot. Lah Kanjeng Nabi ya duwe sahabat sing gede-gede itu. Jadi bedino nak ngelem pangeran ora kok muni Allah la ilaha illallah boten ngoten tok. Pangeran yo Allah, berhala kok pangeran watu. Watu kok pangeran duatar gua blok. Wah, akhirnya apa? Ketika sahabat yang nekat-nekatnya menghujat berhala, wong kafir gentena menghujat pangeran akhirnya. Dari pangeran kandhane Muhammad, mas sahabat iku dhisik. Dekne niate menghujat berhala, dadi pangerane wong kafir. Urusane sing diwales terus aku. Lha kok rayatin. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah wa akibate fayasubbu wa. Terus hari sing diwales ku. Lho artinya ngeten, ben anu tuh diperhitungan, paham ya beduwe napa? Iku ora tunggale Kanjeng Nabi tau ngendikan, wong aja geman misoi bapake dhewe. La yasubur rajul abahu aum. Sugeman aja yo misoi bapak tak bohong. Sahabat yo bantah. Ya Rasulullah yang bener aja wal yasubur rajul abahu. Mosok tiyang misoi bapake dhewe. Kanjeng Nabi jape nak, ya sabu abar rajuli faya subu abahu. Kowe misoi bapake wong lah bapak sing diwales. Itu teori sosial, paham ya? Kanjeng Nabi kondo, cung aja misoi bapak. Saiki bantah sahabat. Mosok Kanjeng Nabi tiyang misoi bapake piyambak. Jabe Kanjeng Nabi, kowe misoi bapake wong, akhire bapak sing di iso. Paham ya? Intinya itu, wong kudu duwe perhitungan bener gereja negara mbok obong damai ke mayoritas. Kancamu sing NTT. Lho boten niku kula nglatih ben Mustofa iki perhitungan. Jadi sebetulnya banyak hadis maupun Quran atau hadis yang punya perhitungan gitu. Di Quran ada wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbu wa. Kowe aja geman misoi berhala nemen-nemen kok sing diwales penge. Jadi akhirnya pengeran Mas Kandas. Kesemangatan. Urusane dipojoi terus aku. Jadi gue tenang. Lane kula ngawur ngene iki tak pritungno Pak. Ngene iki mun kula pritung. Jadi sampean kiai-kiai sause kula misale anak kula sampean kowe enak.
Ke bapake rapati khusuk, anake ora khusuk ngono wis kasil. Lah anak kula misale terkenal zuhud salate 1000 rakaat, misale nak terwaweh kuwesel, wah ben anakku nyoro. Mun kula pritung lah, dadi kula khusuk pat-patan. Dadi kok anakku khusuk sithik rumah. Wah, tambah muda apa ya turunnya. Kira-kira saiki kebenaran repot napa? Lane iki sing usuk kula peringatkan. Take anake to. Apa-apa dipitung lho ora-ora. Paham ya? Jadi sebetulnya kita harus ikut sama ulama sing duwe sanad mutasil ila rasul. Sak ngawur-ngawure ulama di perhitungan. Ya, termasuk tadi yang saya utarakan kayak Pak Quraisy, kayak Gus Dur. Bukan saya bela kok taklid buta boten. Kula niku roh perhitungane antar ulama napa? Mergo padha ulama itu tepat. Dulu Kanjeng Nabi sering dibantah ketika ngendikan kowe jogeman misoi bapak, nggih dibantah mbek sahabat. Mosok Kanjeng Nabi tiyang misoi bapake. Kata Nabi, ya subuh abar rajuli fa ya subuh. Kowe sering misoi bapake, wah akhire diwales. Bapak, ini Al-Fatihah. Ila suratul mustaqim suratul Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-hannan al-mannan. Ya dzal jalali wal ikram. Anna risanahnu wa dzurriyyatuna man ahabba. Rasulullah Muhammad. Rasulullah alaihim ayatika yu'allimuhumul kitab wal hikmata yuzakkihim innaka antal wa rasulan ya Allah allamana tasbihaka wa tahmidaka wa takbira hatta na'rifa wa natayaqqana ya Allah wa natawassama wa yakunu fi mukhina wa azmina wa dana annaka subhanaka Allahumma bihamdika adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arsyika wa midada kalimatik wa hatta na'lama wa na'rifa wa na'taqida annahu la ilaha illa anta al-halimul mannan al-hannan ya badi'as samawati wal ardh sholli ala khalidika Ibrahim wa najika Musa sofika Isa man asadu khairatan fika sidina Nuh wa sholli ala ikhwanihi minan nabiyina wal mursalin wa syuhada wassalihin wa sholli ya ala habibika Mustafa Muhammad salatan ya ilahana takunu lana tukhran laka indaka yaumal qiyamah ilahana anta somaduna wa nahnu nafirru ilaika wa nalja'u ilaika fa innahu la malja wa la manja minka illa ilaika ya Allah fakun aunan lana ya Allah ilaika wa bika wa laka ya Allah hatta nakuna ibadan bika ibadan fi haqqi khafi lutfika ya wa bi jamili satrika ya fa antal hadi la tawasabil wa antal haqqul mubin ilahana ya Allah subba alaina min minai wasbah lana ya subhaka hatta nasyhadu wa nuqirra ya wa ila yaumil liqa'ika annahu la ilaha illa anta wahdak la syarika lak lakal hamdu wa lakal mulku ya ilahana ya Allah ya hayyu ya qayyum ilahana alauta bi automatika lalu ya ilahana anta ilahana al-haqqul haqiq ya musyrikul burhan wa ya qawiyal arkan ya man rahmatu fi kulli makan wa fi hadal makan ukhrusna bi ainikal lati la tan waqna bi kan fi kalladzi la innahu qad tayaqqana qalbuna annahu la ilaha illa anta wa inna la nahliku wa lan nahlika ya wa lan nakhsira ya wa lan ilaha abada wa anta ma'ana ya ilahana ya rabbana farhamnal jami' ilahana ya irhamna fa anta arhamur rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rasulullah Muhammad wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin Qul inna